Jumpa lagi sobat semuanya. Hari ini kita mau jalan-jalan masuk ke toko bedil lor. Ini namanya toko bedilnya. Dia itu tukang bikin senapan custom. Jadi kalau kita mau senapan yang kita custom, kita modifikasi lah. Biasanya untuk kebutuhan long range shooting, long range hunting gitu. Jadi senapan standar itu susah biasanya, jadi makanya di custom. Ini tokonya lor, namanya Custom Gun. Bagaimana isinya, kita masuk ke dalam. Oke lor. Itu tokonya lor. Dia itu gandeng sama bengkel namanya Status Gun. Dia itu tukang bikin itu senapan. Biasanya dia modifikasi senapan mulai kaliber 73 sampai 50 kaliber. Di dalam situ nah, itu mereka jual senapan dan amunisi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam. Oke, ini maksudnya lor, yang punya toko itu ngomong di toko Custom Gun ini selain custom, dia juga jual senapan yang asli dari pabriknya, yang di rak itu. Ya, jadi sama tinggal pilih mau yang original itu atau di custom dipasang popor kayak yang di atas itu. Dia yang di lemari kaca itu teknologi thermal atau night vision, tapi itu bukan night vision sebenarnya, itu thermal, jadi nggak perlu pakai senter buat buat nembak malam hari bagi yang suka. Mungkin di sini bisa kalau pas musim panas kan agak hangat 10 derajat malam. Kalau sekarang musim dingin ya di bawah 0 derajat, nggak bisa nyanggong malam itu. Bisa mengkeret, beku jadi es paginya. Nah, itu yang di rak sebelah kanan itu center fire, yang ujung itu rim fire. Ya, yang di bawah itu amunisi digelar lor, nggak ada orang ngambil. Di Indo nggak bisa jualan ginian, orang lewat ya langsung disai ya ngono, gondol go mulai. Kalau di sini enggak, barangnya diler gitu, jadi pembeli tinggal milih mana yang disuka, diambil terus dibawa ke counter. Itu amunisi cheese itu yang unit cheese-nya. Itu popor customnya itu kalau buat nembak long range shooting apa long range hunting, itu perlu popor itu lor. Kalau pengen akurasi yang maksimal lah. Cuma saya kelasnya belum long range lor, 200 meter cukup wis, senapan standar aja dulu sementara. Yang di belakang pintu itu bengkelnya tadi itu. Nah, ini senapan second hand. Ini rak jualan bubuk mesiu dia bubuk mesiu. Jadi kalau kita pengen nyetak peluru sendiri bisa di New Zealand, diperbolehkan. Nggak semua negara di luar negeri boleh sih, tapi New Zealand boleh. Jadi beli bubuk mesiunya sama beli projektilnya itu, kita bisa nyetak peluru sendiri terus sesuai kebutuhan kita, buat target apa buat hunting. Ini kamar khusus shotgun, ini macam-macam kalibernya shotgun itu. Cuma saya tadi nggak masuk, itu kenapa nggak tahu. Itu amunisinya shotgun yang di bawah itu digelar ya, di lantai. Itu spesial kamar shotgun. Oke, ini balik lagi ke sini. Tuh,
Itulah jalan-jalannya di dalam toko. Udah pokoknya kalau masuk sini seharian betah, gak pengen mulai. Kadang saya berjam-jam sampai ditelepon istri. Istri kan belanja ke pasar, jadi saya main-mainnya ke sini. Itu yang di belakang pintu itu bengkelnya. Cuma saya belum izin orangnya, jadi nggak enak saya masuk ke dalam. Itu tukang ngerakit senapan lor di belakang itu. Dia terkenal tukang bikin senapan 50 BMG itu, 50 kaliber buat nembak super long range gitu. Wes tau, pokoknya kalau masuk sini gak pengen mulai, lali jam, kadang saya sampai pasang alarm jadi biar tahu kalau waktunya jemput anak-anak itu barisan unit-unitnya. Yang paling kiri itu Sauer 100, yang tengah itu Ruger sama Savage, yang paling agak kanan itu lever action. Itu termasuk favorit juga. Saya belum punya yang lever action itu. Nunggu channelnya cair nanti. Kepengen lever action biar kayak nembak cowboy action itu loh, kan keren itu. Tuh popor-popornya, cuma popor target itu ya mahal lor. Kan buat nembak long range di atas 1000 meter, 1 kilometer. Itu popornya popor presisi. Jadi popornya doang itu kadang ada yang lebih mahal dari senapannya, unitnya. Belum telenya. Popornya tok lebih larang dari senapannya. Makanya nembak long range itu ya hobinya wong di duit. Saya belum minat ke sana. Sementara cukup lah nembak 200 meter. Itu buat kebutuhan sementara saya ini cukup 200 meter senapan standar. Nggak perlu yang custom. Nah, ini peluru cis lor. Ini peluru cis yang paling kenceng larinya 1600 berapa itu? 40 fps. Ini pengen saya juga nih ngerasain senapan cis, peluru cis, tapi larinya 1640 fps. Ngeri tuh. Itu peluru cis paling kencang. Itu senapan CZ Chase berapa itu? 7 jutaan. Murah lur. Itu yang Ruger lor, agak mahal karena dia modelnya taktikal kan popornya itu. Jadi biasanya yang model-model taktikal itu mahal karena popornya kan pakai popor presisi lah. Dia biasanya lebih akurat enggak, katanya. Saya belum pernah nyoba juga itu. Senapan saya semua masih standar karena masih pemula kan, lumayan lah. Yang penting meledos ya. Kalau nuruti nuruti unit, nuruti hobi ente. Kecuali nanti channelnya udah cair, mungkin saya bisa ke tokonya itu mengajukan kayak semacam mempromosikan lah tokonya itu biar disponsori sama dia. Mungkin saya bisa ngetes unit-unitnya itu. Mudah-mudahan. Saya tukang tokonya bagus itu loh, baik orangnya. Itu lever action lor. Itu lever action mantap itu. Marlin Mossberg, Henry, itu merek-merek terkenal lever action senapan model cowboy itu. Cuma harganya ya masih $1000 ke atas, 10 jutaan lah. Masih terjangkau sebetulnya kalau dibanding di Indonesia. Ya, cuma ya alon-alon. Masalahnya itu di New Zealand itu kita memiliki unit senapan itu
nggak boleh lebih dari 20 biji. Kalau lebih dari 20 biji itu kita surat izinnya ganti kategori yang kolektor. Sementara saya belum punya SIM kolektor. Ini wong ngomong apa itu? ini ini videonya saya edit, saya hilangin suaranya, terus saya isi suara ini sekarang ini karena kemarin kena hak cipta itu diperingatkan karena ada suara lagu dari radio di toko itu. Saya nggak sengaja, saya nggak ngeh ada radio bunyi terus ada lagu-lagunya itu. Ini senapan khusus orang yang nembak kidal lor, jadi grendelnya di kiri, ini agak spesial. Ini Howa made in Japan. Itu pakai popor taktikal gitu, popor buat precision shooting. Yang sampingnya popor kayu itu Browning, sebelahnya itu Remington 12 jutaan, apalagi Savage 9 juta, murah lor. Ruger 8 jutaan, not bad, murah lah. Itu apalah, CZ 9 jutaan. Terus tinggal milih pokoknya Bergara. Ini Bergara ini mungkin nggak populer ya di Indonesia. Dia itu produk dari Spanyol loh. Dia Bergara itu terkenal bikin laras, akurasinya top kata menurut para penembak target dunia itu. Sekarang senapannya agak laris ini, masuk New Zealand ini, Bergara mereknya. Nggak populer mungkin di Indonesia. Di Indonesia populernya ya Remington gitu, Remington 700 gitu mungkin. Pokoknya Bergara ini, kalau belum tahu merek baru ini dari Spanyol. Dia populernya buat para penembak target biasanya karena kualitas larasnya sangat bagus. Itulah jalan-jalannya toko bedil. Ini yang second handnya itu 5 jutaan lor, popor kayu. Senapan pokoknya popor kayu, senapan tua murah lor, 5 juta, 6 juta itu maksimal. Itu BSA padahal bagus itu lor. Tuh $599 itu ya. 5 juta berapa ya? 5 juta setengah lah, 5 jutaan lah mungkin. Itu senapan bekas yang di depan ini. Tinggal pilih. Murah-murah. Kadang ada yang 2 jutaan. Ini telenya. Ini tele yang banyak dibeli di sini mungkin Meopta. Harganya ya lumayan lor. $1.000 ke atas itu 10 jutaan. Itu $1.200 itu 12 juta lor. Itu mungkin bagi penembak target. Nah, ini yang populer penembak target juga Nike Force. Wah, larang lor. Tele wiro ya, hampir 4.000, ada yang 5.000, 40 jutaan lor. Serakowat guys, gak bayang nih pakai itu. Itu kalau nembak super long range lah di atas. Ya mungkin 1.000 meter ke atas itu cocok kalau pakai tele itu karena nembak 1.000 meter ya waduh, jadi telenya juga harus tele yang berkualitas lor. Itu $5.000 itu 50 juta lor. Gak kuat guys. Saya juga cuma lihat dong ini, nggak ngenangan pengen beli, sekilas aja lah buat videonya ini. Megangnya saya nggak berani ya. Soalnya khawatirnya kepengen nanti kalau megang-megang lihat nanti kepengen. Ini yang itu red dot, itu laser bore sighter ya, itu untuk zeroing biar cepat, biar nggak ngabisin peluru. Ini yang kelas menengah ini. Apa mereknya itu ya, lupa saya, nggak kelihatan, kurang dekat videonya. Apa Six Hour
bukan menengah sih, ini itu masih 12 jutaan loh, $1.200 gitu. Ini juga lagi populer di sini ya, Six Hour ini. Dia biasanya karena bisa connect sama rangefindernya, jadi tele sama rangefinder itu bisa baca sinkron lah. Jadi kita ngecek jarak, nanti telenya bisa ngasih tahu dial kemana jatuhnya pelurunya itu. Ini Lupol itu juga populer di Indo, Lupol. Yang bawah itu tele yang ekonomik, Nico Stirling ini yang bawah. Saya masih zoom yang atas ini Six Hour. Yang bawah ini kelas-kelas menengah lah, Nico Stirling itu made in China. Made in China tapi lumayan dia tahan goyang termasuk. Dulu pertama di sini masih main-main sengin itu pakai Nico Stirling itu, sampai sekarang juga sih itu